Apakah bisa sih langsung beli tiket pesawat dari sana ya, beli tiket tujuan Indonesia dan langsung pulang? Apakah harus melapor ke KBRI di Jepang? Apakah nanti akan didenda, dipenjara, ataupun apakah nanti akan disiksa di dalam kurungan penjara itu? Konnichiwa minasan, jumpa lagi di channel Pakajanayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu dan terima kasih sudah menonton ataupun subscribe. Karena respon yang positif itu, saya akan membawakan lagi tentang tema TKI ilegal di Jepang. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana proses pemulangan TKI ilegal di Jepang ke Indonesia. Oke, untuk kalian yang menjadi TKI ilegal di Jepang, sebenarnya proses pulang itu adalah proses yang paling mudah dan sederhana dibandingkan dengan proses ketika kita sebagai orang Indonesia mau masuk berkunjung ke Jepang. Dan itu secara garis besar ada dua cara, yaitu dengan cara yang pertama, kita bisa melapor sebagai TKI ilegal di Jepang, kita bisa melapor dan atau istilahnya itu menyerahkan diri untuk pulang ke Indonesia. Untuk cara yang kedua adalah dideportasi ataupun secara paksa karena kita tertangkap tangan ya ini oleh petugas polisi maupun petugas imigrasi di Jepang. Jadi ada dua, sekali lagi, yang pertama kita bisa melapor ataupun menyerahkan diri, dan yang kedua kita bisa dengan cara dideportasi ataupun dipulangkan secara paksa karena tertangkap itu tadi. Oke, kita akan bahas terperinci satu persatu dari dua proses tadi. Untuk yang pertama yaitu yang dengan cara kita melaporkan diri ataupun menyerahkan diri. Untuk proses ini kemanakah kalian harus melapor? Pasti banyak sekali pertanyaan kan. Yang ini ya yang pasti kita bukan ke KBRI ataupun ke kantor polisi di Jepang. Jadi saya ulangi lagi, ketika kita mau pulang sebagai ilegal, kita harus langsung ke imigrasi. Jadi tidak boleh kita ke KBRI ataupun ke kantor polisi di Jepang, karena hal ini menyangkut izin tinggal yang kita langgar, istilahnya izin tinggal. Maka kalian harus langsung melapor ke kantor imigrasi terdekat sesuai alamat tinggal ataupun alamat apato kalian tinggal di Jepang itu. Dan perlu diingat, itu kantornya harus kantor pusat ya. Caranya gimana ya? Langsung saja kita cari via Google Map, kita ketik kantor imigrasi Jepang terdekat, pasti akan muncul, dan kita cari, sekali lagi kita cari kantor pusat. Misalnya saya berikan contoh, ketika kalian tinggal di daerah Saitama ataupun Ibaraki, maka kalian harus melapornya ke imigrasi Tokyo. Atau misalnya kalian yang tinggal di daerah Aichi, maka bisa melaporkan ke imigrasi Nagoya. Jadi sekali lagi ke kantor imigrasi terdekat dan kantor pusat. Nah, setelah menentukan kantor imigrasi yang dituju tadi, cek dulu di Google Map berapa kira-kira ongkos yang harus disiapkan untuk pulang pergi dari apato kalian ke imigrasi dan kembali ke apato kalian. Kenapa pulang pergi? Karena proses untuk lapor itu tidak bisa langsung bisa pulang hari itu juga, itu tidak bisa. Belum kita berangkat untuk melapor diri ini, ada beberapa dokumen yang wajib kamu persiapkan, yaitu meliputi 1. Paspor asli, 2. Uang tiket pesawat sebesar 5-7 juta rupiah. Yang ketiga, alibi atau alasan kenapa kalian ingin pulang. Terus yang keempat adalah alamat lengkap apato kalian. Terus yang kelima, jangan lupa siapkan ballpoint. Jadi yang keenam adalah bagi yang
kalian yang tidak bisa bahasa Jepang ataupun bahasa Inggris sama sekali, kalian bisa mempersiapkan contekan di kertas dengan bahasa Jepang tentunya ya, ataupun bahasa Inggris yang kalian bisa translate dulu pakai Google Translate. Intinya untuk mengatakan bahwa overstay ataupun visa saya sudah habis dan saya ingin pulang ke Indonesia. Setelah tadi kalian sudah menyiapkan dokumen-dokumennya, terus kalian sudah siapkan uangnya, dan kalian juga sudah paham rutenya ke kantor imigrasi tadi lewat Google Map dan uangnya berapa yang harus dibutuhkan. Tentunya langkah berikutnya kalian harus berangkat langsung ke kantor imigrasi itu sendiri. Dan ingat, untuk melapor ini tidak bisa diwakilkan oleh siapapun, jadi kalian harus ngelapor sendiri. Walaupun istilahnya kalian ketika berangkat minta dia antar orang atau gimana, tapi ketika melapor itu kalian tidak bisa diwakilkan, jadi harus melapor sendiri. Jadi berangkat, setelah sampai di kantor imigrasi, yang pertama kalian lakukan adalah mencari loket bagian pemulangan ataupun deportasi. Terus setelah ketemu bagian loket tersebut, kalian mengambil nomor antrian. Jadi langsung aja ambil nomor antrian dulu, dan kalian habis itu ada ruang tunggu untuk duduk, kalian bisa duduk. Sambil duduk kalian bisa mempersiapkan pulpennya, persiapkan paspornya itu tadi, sambil menunggu dipanggil nomor antrian. Dan ketika nomor antriannya sudah dipanggil, kalian bisa langsung ke loket tersebut sambil membawa paspor yang sudah dibawa itu tadi. Nah, ketika sudah sampai di loket, pastikan petugasnya tadi akan menanya dengan bahasa Jepang, intinya ada keperluan apa, dan kita bisa ngomong kita mau melapor untuk pulang ke Indonesia. Kalau yang tadi nggak bisa bahasa ya yang udah bawa contekan tadi, intinya mengutarakan niat untuk pulang ke Indonesia. Nanti pasti dari petugas imigrasi itu akan meminta paspor kita, dan kita kasih paspor. Berarti kan mereka akan mengecek dulu. Yang pertama dicek pasti bagian stempel visanya akan dicek, karena kita istilahnya ilegal overstay kan, di situ tanggalnya sudah kadaluarsa. Itu pasti petugasnya nanya, dan kebanyakan mereka akan agak-agak marah, agak tinggi ya nadanya. Kenapa kalian baru melapor sekarang, baru pulang? Ini kan sudah lama sekali habisnya, sudah overstay bertahun-tahun. Pasti ada pertanyaan umum seperti itu. Untuk menjawab pertanyaan itu, kita jawab dengan singkat aja. Saya kasih saran, jadi jawab aja, kemarin saya kehabisan uang, ataupun tiket pesawat saya hilang, saya tidak tahu harus kemana, dan sekarang saya sudah punya uang, saya sudah bisa beli tiket, saya ingin pulang, intinya seperti itu. Nah, nanti dari petugas pasti akan memberikan sebuah secari kertas ya, itu adalah formulir yang wajib kita isi, itu seperti BAP. Jadi kita harus mengisi formulir tersebut, kita disuruh menulis di meja yang sudah disediakan, dan kita isi satu persatu. Formulirnya biasanya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kita isi, cek nama, biasanya nama, nomor paspor, dan harus diisi dengan hati-hati. Dan yang paling penting adalah itu tadi, alasan mau pulang, karena biasanya harus ditulis di situ ya, kenapa baru melapor sekarang, alasannya silahkan ditulis. Dan setelah selesai menulis tadi, silahkan dikembalikan lagi ke bagian petugas loketnya. Dari bagian loket imigrasi, mereka akan memberikan secari kertas ataupun surat jalan, dan biasanya mereka akan memberikan keputusan menjadwalkan pulangnya. Itu biasanya ditenggang 1 minggu dari ketika kalian melapor. Dikasih jadwal, ini ada jadwal penerbangan untuk pulang ke Indonesia adalah seminggu kemudian. Tiketnya kalian mau beli sendiri atau mau beli di sini di kantor imigrasi, biasanya ditawari seperti itu. Dan untuk mempermudah ya silahkan beli di kantor imigrasi, misal ada beda selisih harga pun
sedikit, jadi tidak masalah, lebih mempermudah, istilahnya lebih mempersingkat proses pulang kalian. Jadi setelah kalian setuju untuk pulang seminggu yang akan datang dan kalian membayarkan tiket pesawat kepada mereka, setelah mendapatkan tanda terima dan surat jalan itu tadi, berarti kalian disuruh pulang karena masih memiliki tenggang seminggu dan kalian tidak ditangkap ataupun dikurung di imigrasi tersebut. Jadi kalian dibebaskan lagi dengan surat jalan selama 1 minggu, dan satu minggu kemudian sesuai tanggal yang tadi diberikan wajib datang kembali ke kantor imigrasi untuk tanda tangan dan juga untuk dilanjutkan proses pulang ke Indonesia, istilahnya dilanjutkan proses ke airport terdekat. Untuk yang melapor diri ternyata prosesnya memang sangat mudah. Jadi kita rangkum lagi, prosesnya adalah kita datang sendiri melapor tanpa diwakilkan, mengisi formulir BAP, setelah itu membayar tiket pesawat, dan yang terakhir adalah datang di seminggu kemudian untuk langsung pulang ke Indonesia. Jadi tidak ada proses kita itu dikurung, misalnya di penjara di mana, di kantor imigrasi. Jadi sangat mudah prosesnya. Bahkan kita diberi waktu seminggu untuk ya kita jalan-jalan untuk beli oleh-oleh untuk keluarga kita yang berada di Indonesia. Jadi prosesnya sangat mudah. Terus ini ya, apa ada konsekuensinya, resikonya ketika kita melapor? Jadi di depan tadi kita banyak sekali mendapat pertanyaan ketika melapor, apakah kita akan didenda ketika kita ilegal terus mau pulang. Ternyata tidak ada denda sama sekali, istilahnya kita bisa langsung pulang saja tanpa didenda sepeser pun. Jadi sangat sederhana, istilahnya prosesnya kita melapor, kita tidak didenda sepeser pun, dan kita masih diberi waktu 1 minggu tenggang untuk kita mempersiapkan diri, jalan-jalan dan sebagainya. Jadi hanya ada satu istilahnya satu sanksi yang diberikan oleh pemerintah Jepang kepada kita sebagai TKI ilegal, terus yang kita melapor dengan sukarela terus kita pulang, itu hanya ada satu sanksi yang kita dapat, yaitu kita akan di blacklist ataupun kita dilarang kembali datang ke Jepang, entah kita mau wisata ya, entah kita mau kerja, pokoknya kita akan di blacklist, larangan masuk ke Jepang lagi selama 1 tahun setelah masa kita deportasi ataupun masa kita pulang tadi. Jadi hanya satu resikonya, yaitu kita di blacklist selama 1 tahun. Resikonya cuma itu satu saja. Kedua adalah prosedur TKI ilegal yang dideportasi setelah tertangkap oleh petugas imigrasi ataupun oleh polisi ya. Jadi tertangkap itu ada 2 macam, ada yang bisa langsung tertangkap petugas imigrasi, ada yang juga tertangkap oleh polisi. Dan untuk alasan yang satu ini kita anggap saja adalah dampak dari keteledoran kita sendiri, ataupun kita lagi sial, sebut saja seperti itu. Karena yang tertangkap ini biasanya dikarenakan ketidaktahuan, menyepelekan peraturan hukum ataupun budaya di Jepang. Ini akan saya jelaskan juga secara detailnya. Nah, untuk yang tertangkap itu ada 2 versi ya, tertangkap oleh polisi atau tertangkap oleh imigrasi. Nah, ini apakah ada bedanya ini? Ini sangat berbeda ya. Dari namanya aja sudah berbeda, tertangkap oleh polisi dan imigrasi. Ini berbeda. Kita akan terangkan satu persatu. Oke, kita akan bahas mulai dari yang tertangkap oleh imigrasi. Nah, tertangkap imigrasi ini lebih terencana, lebih terstruktur, alias ada sebab khusus. Misalnya dilaporkan oleh teman kerja sendiri, misalnya dilaporkan oleh tetangga ini maksudnya tetangga apa tuh. Terus ada juga yang kadang dilaporkan oleh teman satu kamar sendiri. Ini kasusnya biasanya
teman kita ini tertangkap, terus dia ngaku saya punya teman di sana, dan akhirnya kita ikut diciduk oleh petugas imigrasi. Kronologi yang paling sering terjadi itu yang digerebek oleh imigrasi ya, yang sudah pernah saya alami. Kronologi yang paling sering terjadi ini adalah petugas imigrasi ini sudah mengawasi apa tuh kita ya selama 1 bulan terakhir biasanya. Jadi tidak mendadak, itu enggak, mereka lebih terencana. Kita udah diawasi selama beberapa minggu ataupun sebulan terkait oleh laporan yang diterima oleh petugas tadi. Jadi laporan, misalnya kita dilaporkan teman sendiri, itu kita tidak langsung ditangkap, kadang kita diselidiki dulu oleh petugas selama kurang lebih 1 bulan, dan proses penggerebekan itu terjadi pagi-pagi ya, biasanya antara jam 5 sampai jam 6 pagi sebelum kita berangkat bekerja. Jadi petugas ini akan biasanya mengepung dari segala arah di luar. Jadi kita dipersiapkan untuk tidak bisa kabur, karena dari beberapa kasus yang terjadi teman-teman yang digerebek ini biasanya cuma 10% yang punya nasib mujur, yang beruntung, itu yang bisa kabur, entah lari, entah mereka sembunyi, itu cuma 10%. Jadi 90% itu hampir semuanya pasti tertangkap ketika digerebek. Nah, setelah ditangkap, saat itu juga itu langsung akan disuruh berkemas, membawa semua barang yang akan dibawa pulang ke Indonesia, dan yang diutamakan itu biasanya adalah uang, baju, terus sama peralatan mandi. Nah, ketika ditangkap itu sendiri, pertama yang akan ditanyakan adalah identitas, yaitu paspor kita akan dicek, dan udah kelihatan tanggalnya visa kedatangannya udah expired, dan HP itu akan langsung disita ya. Jadi kita nggak boleh ngechat, ngasih kabar, itu nggak boleh, langsung HP disita. Terus juga dompet akan diminta petugas, terus pasti itu digeledah secara terperinci ya, apa aja yang ada di dalam dompet kita, uang, terus mungkin KTP Indonesia, mungkin ada beberapa juga teman itu yang bawa jimat, itu akan dicek semua ya isi dompet oleh petugas. Selanjutnya petugas itu akan memberi waktu untuk kita beres-beres barang bawaan, terus akan ditegaskan lagi yang diutamakan itu yang boleh dibawa adalah baju, sepatu, sandal, dan mungkin alat mandi, dan juga tentunya adalah uang. Ini yang paling penting ya. Dan setelah selesai maka akan langsung diangkut menuju ke kantor imigrasi pusat, semisal di Tokyo atau Nagoya sesuai penangkapannya tadi ya. Akan diangkut ke sana, dan sampai di imigrasi akan langsung dilakukan proses BAP. Jadi akan dipisahkan, misalnya tadi pas ketangkap itu rombongan 10 orang, itu nanti ketika di BAP itu diinterogasi, itu akan dipisahkan satu persatu, terus akan disuruh mengisi formulir BAP itu seperti tadi ya, seperti yang melapor tadi, tapi mungkin isinya beda, cuma intinya sama, disuruh nulis kronologi kedatangan kita, keberangkatan kita, sampai kita ilegal, sampai kita pulang tertangkap, dan disuruh nulis juga alasan kenapa kalian ilegal ya, intinya seperti itu. Dan setelah itu kan formulirnya dikumpulkan lagi. Nah, itu kita tidak langsung tidak langsung dikurung, itu tidak. Jadi nanti akan di cross check lagi semua yang telah kita tulis, itu biasanya akan ditanyakan lagi oleh petugas. Jadi kalau kita nulisnya A, ternyata pas ditanya kok kita jawabnya B, itu nanti ditanya lagi terus menerus. Jadi sebisa mungkin kita tulis seingat kita, terus misalnya alasan ilegal ya ditulis sesederhana kita, misalnya kehabisan uang, itu paling sederhana. Nanti soalnya akan di cross check ya oleh petugas lain, jadi ditanyakan lagi sesuai yang kita tulis, kenapa kalian ilegal, alasannya apa. Pokoknya kita tulis
yang paling singkat dan paling sederhana biar memudahkan ketika kalian di cross check untuk pertanyaan berikutnya. Nah, untuk yang tertangkap tadi, yang interogasi itu akan bisa dilakukan 2-3 kali ya. Jadi enggak sekali selesai, itu enggak. Nanti pindah ke petugas lain, pindah lagi ke petugas lainnya, bisa sampai 3 kali. Tapi kurang lebih itu intinya pertanyaannya itu sama. Intinya apa yang sudah kita tulis itu ditanyakan lagi, cuma dibolak-balik aja pertanyaannya. Dan mungkin kalau kita berbohong kan kita pasti jawabnya akan sering keliru. Jadi usahakan ditulis yang sederhana, dijawab sesingkat-singkatnya sebisa kita, istilahnya seperti itu. Nah, ketika sudah selesai, kita udah diinterogasi segala macam, barang kita udah disita semua, itu nanti yang terakhir petugas itu akan memberikan kesimpulan. Maka akan disebutkan 2 kesimpulan oleh petugas. Jadi 2 kesimpulan terakhir ini, yang pertama adalah kalian diputuskan bersalah melanggar hukum keimigrasian kependudukan Jepang dan akan bersedia dideportasi ke Indonesia. Itu adalah keputusan yang pertama. Yang kedua, kalian bisa memilih tidak mengaku bersalah dan ingin memberikan alasan kepada hakim. Intinya kalian diberikan hak untuk mengajukan banding kepada hakim pengadilan bahwa kalian ini tidak merasa bersalah. Sekali lagi, 2 keputusan terakhir adalah yang pertama, kalian mengaku bersalah dan bersedia dideportasi atau dipulangkan. Terus yang kedua, kalian tidak mengakui bahwa kalian ini bersalah dan ingin mengajukan banding kepada hakim pengadilan. Untuk yang mengaku bersalah itu bisa langsung bisa langsung pulang, cuma tidak langsung hari itu. Dimaksudkan bisa langsung diproses untuk pemulangan, dan biasanya akan dijadwalkan ya rata-rata 1 minggu, dan juga akan kita diwajibkan untuk membayar biaya tiket dengan uang kita sendiri. Itu ya harganya yang sudah saya sebutkan tadi, biasanya 5-7 juta. Dan ini ya untuk yang kedua adalah yang menyangkal, istilahnya tidak mengakui bahwa bersalah, istilahnya tidak mau pulang, tidak merasa bersalah, itu yang diberikan hak untuk mengajukan banding. Jadi diberi kesempatan untuk berpikir, mempertimbangkan apakah mau banding saja, tidak mengaku salah, tidak mau pulang, ataupun apakah oke, saya salah dan saya mau pulang. Itu biasanya untuk yang mau banding itu dikasih kesempatan mikir 3 hari untuk tanda tangan. Dan misalnya kok memutuskan untuk mengajukan banding, ya nanti dikasih formulir lagi. Formulir banding itu intinya alasan ya, kita tulis alasan kenapa kok tidak mau dipulangkan ke negara asal. Dalam kasus ini kan ke Indonesia, kenapa kok tidak mau dipulangkan ke Indonesia lagi, padahal kamu itu salah, udah overstay di sini. Nah, itu kan kita disuruh nulis alasan. Ini alasan ini istilahnya alasan yang logis ya, misalnya alasan bencana alam ataupun alasan perang antar suku. Jadi misalnya seperti ini, saya tidak mau pulang ke Indonesia lagi karena di rumah saya itu terkena banjir bandang dan semua keluarga saya meninggal dunia, rumah saya juga hilang, saya tidak punya apa-apa lagi. Kalau saya langsung pulang, saya di rumah mau hidup seperti apa, istilahnya seperti itu. Jadi mohon saya diberi kesempatan untuk tinggal di Jepang, saya diberi kesempatan, saya ingin mencari uang, bekerja di Jepang dulu. Nah, mungkin alasannya seperti itu, alasan yang logis. Jadi alasan ini kan kalau tidak logis kan pastinya tidak diterima. Jadi kita tulis dulu alasan yang paling logis, yang masuk akal, dan itu biasanya yang bisa diterima itu adanya alasan ini ya. Hanya alasan ini ya, kemanusiaan, jadi bencana alam dan juga alasan perang. Sebaliknya, banding itu bisa aja ditolak ketika ini ya, alasannya itu
lemah, nggak masuk akal. Misalnya alasan pribadi, saya tidak mau pulang karena saya punya hutang sekian ratus juta di Indonesia, itu pasti ditolak karena itu alasan pribadi, bukan alasan kemanusiaan. Nah, setelah proses banding diterima, misalnya kita tadi udah ngisi formulirnya, saya tidak mau pulang karena di rumah saya terkena bencana alam. Nah, proses banding yang diterima itu akan diajukan ke hakim pengadilan untuk dipertimbangkan kembali. Jadi tadi ketika kita udah nulis BAP alasan saya tidak mau dipulangkan karena rumah saya kena banjir bandang, keluarga saya semuanya meninggal, saya tidak punya apa-apa, itu nanti akan dipertimbangkan oleh hakim di pengadilan, dan pertimbangan ini memiliki tenggang waktu yang tidak bisa ditentukan. Jadi ketika sudah diterima itu tidak bisa langsung diputuskan, oh ini nanti saya kabarin lagi kamu boleh apa enggaknya tanggal sekian, itu enggak diberi kepastian oleh petugas imigrasi. Jadi waktunya tidak bisa ditentukan karena dengan alasan itu kan ada beribu-ribu orang yang mengajukan banding, itu enggak cuma satu orang ya, beribu orang, dan tidak hanya orang Indonesia, orang dari berbagai negara. Istilahnya itu diseleksi lagi, mana sih yang paling memungkinkan, masuk akal, diberikan perlindungan, diberikan kesempatan untuk mengungsi ataupun dibebaskan di Jepang. Itu akan memakan waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu tergantung tergantung antrian, istilahnya antrian kasus bandingnya. Kita anggap prosesnya tadi udah selesai di hakim menunggu keputusan, dan ketika banding yang kita ajukan tadi dikabulkan, itu kita akan dibebaskan, tidak dipulangkan ke Indonesia ya, kita akan dibebaskan, dikeluarkan dari imigrasi dan diberikan izin tinggal. Biasanya diberikan izin tinggal di Jepang itu 1-3 tahun yang dikeluarkan, disuruh bekerja. Itu kalau yang beruntung mendapatkan banding dan dikabulkan. Terus untuk yang bandingnya ditolak, itu berarti akan langsung diproses deportasi, istilahnya dipulangkan. Pasti akan langsung diberikan jadwal pemulangan dan kita diwajibkan untuk membayar tiket pesawatnya. Kasus yang bandingnya dikabulkan dengan yang ditolak itu jelas saja banyak yang ditolak. Jadi dari pengalaman yang sudah saya lihat di lapangan sendiri itu yang kebanyakan yang diterima itu pun nunggunya ada yang 1 tahun, itu yang paling cepat itu ada yang 6 bulan, jadi macam-macam. Tapi kebanyakan itu 70% ditolak bandingnya. Jadi ketika sudah selesai mengisi laporan dan tanda tangan, maka selanjutnya itu adalah kita akan proses dimasukkan ke dalam penampungan para orang ilegal di Jepang. Jadi ini bukan hanya orang Indonesia ya, orang dari berbagai negara, ada Asia banyak, ada Cina, ada Korea juga ada istilahnya orang Pakistan, ada orang Malaysia, Thailand, pokoknya macam-macam kumpul jadi satu. Ada orang dari Kanada, Rusia itu juga banyak, terus ada orang dari Nigeria itu juga banyak, dikumpulin jadi satu dan kita akan dimasukkan ke situ. Jadi selanjutnya adalah semua barang bawaan kita itu akan disita oleh petugas. Nah, yang diizinkan untuk dibawa itu hanya peralatan mandi, handuk, baju. Ya baju kalau 1 minggu kita mau bawa berapa, mungkin 3 setel. Terus ini ya satu lagi, sepatu itu tidak diizinkan dibawa kecuali sepatu yang tanpa tali ataupun sepatu slop. Jadi kalau sepatu yang ada talinya itu tidak boleh dibawa. Semisal mau dibawa berarti talinya harus dilepas terus dititipkan ke petugasnya tadi. Terus yang tidak boleh dibawa lagi adalah benda-benda tajam, misalnya gunting itu tidak boleh bawa. Alat komunikasi, HP itu juga nggak boleh dibawa ya, harus dititipkan. Nah, nanti setelah semuanya dititipkan, kita akan dimasukkan ke sebuah ruangan, itu seperti
denahnya itu seperti kos-kosan, jadi ada los berhadapan-hadapan, dua los berhadapan-hadapan, bangunan, kamar-kamar, dan kamarnya itu ada dua tipe, ada yang tipe agak besar itu bisa diisi 3-4 orang, dan yang satu lagi kamar yang bertipe kecil itu isinya 1-2 orang. Kamar kecil itu biasanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki penyakit khusus atau yang sedang sakit atau yang punya penyakit menular, itu biasanya kamarnya kamar kecil yang diisi 1 atau 2 orang. Kalau yang biasa ya berarti kumpul dengan yang kamar besar. Terus setelah kita tadi udah diizinkan membawa barang bawaan, nah nanti langsung akan diberikan kamar tadi, diberikan kamar yang sudah disiapkan, dan kamar itu bisa bercampur. Jadi misalnya kita orang Indonesia itu nggak selalu kita dijadikan satu dengan orang Indonesia, kadang ternyata kan diacak, jadi kadang kita satu kamar dengan orang Filipina, kadang satu kamar dengan orang Kanada, orang Rusia, jadi intinya diacak. Dalam kamar penampungan itu denahnya itu di dalam, lantainya seperti rumah-rumah Jepang pada umumnya itu lantai tatami ya istilahnya, lantai jerami, terus tidak ada dipannya. Itu kita nanti akan dikasih futon itu kasur gulung gitu ya, jadi kita dikasih futon. Jadi kamarnya itu los, itu isinya di dalam itu cuma ada 1 meja. Nanti kalau tidur itu ya futonnya digelar, kalau udah selesai ya dilipat lagi. Terus ada 1 wastafel untuk cuci alat makan, terus ada 1 toilet, di dalamnya ada WC, biasanya WC duduk. Terus ada 1 AC, ada jendelanya, ada nakonya. Terus pintunya ini bisa dikunci otomatis oleh imigrasi ya, bukan pintu yang pakai kunci itu, enggak, kuncinya kunci otomatis. Setelah kita masuk udah selesai, nah apa saja yang terjadi selama proses menunggu sampai proses kita pulang itu. Jadi walaupun kita sebagai orang ilegal, walaupun kita sudah melanggar hukum, itu ternyata masih diperlakukan secara manusiawi di penampungan tadi. Di penampungan migrasi itu ada beberapa fasilitas. Kita akan diberi makan tuh sehari 3 kali secara teratur, jamnya juga teratur. Terus kita ada fasilitas mesin cuci, tempat mandi, gratis semua ya. Terus ada fasilitas telepon berbayar pakai kartu atau telepon koin juga ada. Ada fasilitas olahraga untuk biasanya futsal ataupun untuk lari. Terus ada fasilitas permainan, misalnya catur itu dikasih pinjem. Terus ada buku, itu kalau kita hobi baca buku itu kita bisa pinjem gratis juga. Oh iya, saya lupa, ada ini ya, ada televisi, 1 televisi dipajang di dalam ruangan tadi, di ruang penampungan. Jadi tiap kamar itu ada televisinya. Terus apa saja yang dilakukan selama di ruangan penampungan imigrasi itu. Jadi itu ada jadwalnya ya, setiap hari itu jadwalnya sama. Jadi jam 5 pagi itu ada alarm, biasanya alarm pengumuman bangun. Nanti setelah 15 menit itu kita harus bangun. Jadi bangun itu kita nggak boleh rebahan atau nggak boleh tidur. Misalnya kita masih ngantuk pun kita harus duduk, karena nanti setelah 15 menit itu ada petugas imigrasi datang berkunjung untuk mengabsen. Jadi ada 3 orang datang biasanya, kan tadi bentuknya los ya, los berhadapan-hadapan. Itu nanti urut dari ujung kamar pertama itu didatangi, nanti pintunya otomatis terbuka, terus petugasnya masuk. Yang di dalam itu akan diabsen 1 persatu sesuai namanya, akan diabsen 1 persatu. Misal
si A, kamu nanti harus jawabnya hadir. Jadi nanti ketika petugasnya itu kan masuk, itu pertama dia akan mengucapkan selamat pagi, terus dia akan ngasih hormat ke kita. Walaupun kita sebagai istilahnya tahanan, kita masih diberi hormat sama mereka. Jadi mereka masuk, mengucapkan selamat pagi, ngasih hormat, terus langsung di absen namanya satu persatu. Misalnya ada 3 orang akan di absen satu persatu. Si A misalnya hadir, berarti kan kita masih hidup, itu nanti akan difoto sama petugasnya, difoto. Mungkin dicek ya kesehatannya, ini sehat apa enggak. Seterusnya sampai terakhir, pokoknya di absen semua. Setelah selesai di absen, itu nanti pintu akan ditutup lagi, terkunci lagi otomatis, klek semuanya. Petugasnya keluar. Nah, setelah petugasnya keluar itu langsung nanti ada sarapan ya istilahnya. Waktu sarapan jam 6 itu waktu sarapan, nanti akan diedarkan. Kan tadi sudah absen 1 jam, sarapan dibagi, jadi semua dikasih sarapan. Istilahnya yang untuk makanan ini, untuk kita yang muslim yang tidak boleh makan babi ataupun tidak boleh minum alkohol atau makan yang mengandung alkohol, nggak boleh, itu nanti kita bisa ngomong sama petugasnya. Jadi nanti kita pasti diberi makanan yang istilahnya halal, yang tidak mengandung babi ataupun yang beralkohol. Jadi kita masih diberi pilihan istilahnya ya. Tadi kembali lagi, kita akan diberi sarapan, keliling diberikan. Selama sarapan itu pintu akan terkunci dan kita diberi waktu sarapan itu kurang lebih 1 jam. Setelah selesai sarapan, pintu akan terbuka kembali. Jadi kunci akan dibuka, klek, semuanya otomatis kita boleh keluar. Nah, ini adalah jam untuk mandi biasanya. Jadi orang biasanya akan ada yang mandi, ada yang cuci baju, ada yang ya tetap di dalam kamar sambil nonton TV, ada yang keluar untuk apa? Tadi yang saya sebut jam telepon koin itu ya. Terus ada yang main ke kamar sebelah, ketemu misalnya kok ada orang Indonesia di kamar sana, misalnya mau main. Nah, itu setelah sarapan pintu dibuka, itu waktunya untuk bebas seperti itu. Itu dibatasi nanti sekitar jam 11 alarm berbunyi lagi. Nah, kita disuruh masuk lagi. Suruh masuk lagi dan pintu terkunci lagi otomatis. Dan selang 5 menit nanti akan diberi makan siang. Jadi dikasih makan lagi, diedarkan prasmanan, makan. Sama ketika makan tidak boleh keluar, prosesnya semuanya di dalam. Nah, setelah 1 jam selesai makan itu tadi, pintu kembali dibuka otomatis dan dipersilahkan untuk kembali beraktivitas di luar kamar. Misalnya mau mencuci, misalnya ada yang mandinya kan, karena pagi ada yang malas mandi, mandinya siang itu juga ada. Terus ada yang telepon tadi, telepon itu pakai telepon ini ya, telepon koin ataupun telepon yang pakai kartu telepon prabayar. Jadi biasanya itu telepon mengabarkan ke keluarga yang di rumah. Jadi untuk teman-teman yang tertangkap dan istilahnya ingin mengabari rumah, ya sebisa mungkin selalu menyimpan nomor telepon, ditulis di dompet ya, nomor telepon keluarga di rumah. Misalnya pas sebelum HP-nya dikumpulkan tadi, sudah kalian catat dulu nomor penting yang mau dihubungi. Jadi ketika udah HP disita, itu kita masih bisa memberi kabar kepada keluarga di rumah. Jadi mereka tidak khawatir, karena semua yang tertangkap ini kan tidak diperbolehkan membawa HP, tidak ada telepon untuk WA ataupun untuk update status, kan nggak boleh otomatis. Jadi sebisa mungkin nomor telepon penting itu selalu dicatat dan dimasukkan ke dompet. Kembali lagi, itu tadi ketika sudah jam selesai makan siang, kita dibebaskan aktivitas, entah mau olahraga, entah mau baca buku, entah mau nonton TV, mau berkunjung, ngobrol-ngobrol sama teman lain, itu pokoknya bebas lah, tapi di area ruangan tadi. Nah, ini untuk yang tambahan ya, untuk yang sakit ataupun untuk yang perlu obat, itu bisa minta obat ke petugas imigrasi dan itu gratis juga. Jadi walaupun kita udah bersalah, udah ditangkap, itu masih
dimanusiawikan, kita tidak dipukuli, kita tidak disuruh tidur di istilahnya di lantai yang dingin. Kita masih diberikan tempat yang bagus, diberikan kasur, diberikan makan sehari 3 kali, diberikan fasilitas kesehatan, dan semuanya itu nanti sore itu udah disuruh masuk lagi. Jadi jam 5 kalau tidak salah, jam 5 itu alarm berbunyi, kita disuruh masuk ke kamar masing-masing, dan kita akan selang 1 jam diberikan makan malam gratis lagi. Jadi yang ditangkap itu jangan khawatir kalau untuk makan itu sehari 3 kali dijamin. Jam 5 tadi sudah boleh masuk, kita dikasih makan malam. Habis itu ada selang waktu antara jam 6 sampai jam 9 itu di dalam kamar masing-masing nonton TV. Biasanya nonton TV, ada yang main catur, ada yang baca buku segala macam, ngobrol. Nah, selama antara jam makan malam sampai sebelum jam 9 itu ada petugas yang keliling untuk memberikan kesempatan telepon. Jadi telepon konvensional kan ada di luar yang bentuknya permanen, ya. Yang dibawa petugas ini yang portable, bentuknya kayak HT seperti itu. Jadi kita yang punya kartu telepon, yang mau nelpon itu diberi kesempatan. Jadi petugas itu keliling. Tiap kamar ini ada nggak kamar si A yang mau nelpon? Kalau ada ya kita pakai kartu telepon tadi. Kita dikasih perangkat teleponnya, kita boleh telepon. Dibatasi biasanya sampai 15 menit per kamar itu. Nanti mereka keliling. Terus untuk yang ini ya, tadi kan saya sebutkan ya, ada fasilitas gratisnya kan mandi terus mencuci. Cuma untuk yang sabun pasta gigi itu kita kan harus bawa sendiri karena tidak diberikan oleh kantor imigrasi. Jadi kalau misal kita kehabisan pasta gigi atau kita mungkin mau beli makanan di luar yang makan sehari 3 kali itu tadi, misalnya kok pengen roti, pengen apa, itu antara jam 6 jam 9 itu ada petugas yang selain petugas yang keliling telepon tadi, ada petugas yang tugasnya untuk memberikan daftar belanja. Jadi ada kertas formulir, ada nama-nama, misalnya kok yang alat mandi, misalnya sikat gigi, pasta gigi, sabun mandi, sabun cuci, misalnya ada roti, ada KitKat, itu ada daftarnya, ada nomornya, ada harganya. Nah itu kita yang mau beli nanti kita tinggal isi, kita beli ini, nanti kita tulis nama kita di bawahnya, keterangan. Nah itu yang beli itu tidak langsung dapat barangnya, jadi kita bayar dulu, nanti sehari kemudian besoknya itu pas mereka keliling lagi, mereka bagi jajanan yang kita pesan itu tadi. Jadi selama di dalam istilahnya penampungan tadi, sesuatu yang tidak bisa kita peroleh, yang kita harus beli sendiri adalah tadi sabun alat. Terus setelah jam 9 itu otomatis jam malam, jadi semua lampu utama dimatikan, dan lampu kamar itu juga tidak ada yang boleh nyala, harus mati semua. Dan itu kita diberi kesempatan untuk istirahat tidur sampai besoknya jam 5 pagi kita akan dibangunkan dengan alarm lagi. Jadi jadwalnya sangat teratur, fasilitasnya sangat lengkap, terus kesehatan kita juga dijamin selama kita menunggu proses untuk pemulangan. Jadi itu tadi proses gambaran pemulangan TKI ilegal yang tertangkap oleh petugas dari awal mula ditangkap sampai tiba di imigrasi sampai ke jadwal pemulangan. Jadi untuk kalian yang tertangkap jangan khawatir, kalian akan diperlakukan secara manusiawi. Nah, rentetan kegiatan itu akan berlangsung sama selama tadi kan saya sebutkan contohnya kan seminggu ya. Jadi seminggu itu akan sama terjadi seperti itu sampai hari pemulangan kita. Dan setelah hari H kita akan dipulangkan, petugas akan menjemput kita dan kita disuruh
mengecek barang-barang yang tadinya disita ada yang ketinggalan ataupun ada yang tertukar apa enggak. Karena dianggap masih sebagai seorang tawanan pelanggar hukum, itu nanti biasanya tangannya akan diborgol selama perjalanan antara kantor imigrasi ke bandara sampai masuk pesawat. Sebelum masuk pesawat itu tangan kita akan diborgol, cuma akan ditutupi dengan kain, dan itu pun di antar petugas itu pun kita masuknya paling terakhir. Jadi ketika semua kru pesawat sudah masuk dan semua penumpang sudah masuk, itu baru kita diantarkan masuk ke pesawat. Nah, nanti sebelum naik pesawat itu baru borgolnya dilepas. Jadi biasanya nggak terlalu terlihat mencolok. Dan ini satu lagi saya yang akan sampaikan untuk yang tertangkap ini tadi, konsekuensinya juga sama dengan yang tadi melapor, cuma satu. Cuma bedanya yang tertangkap ini sanksinya mendapatkan penalti ataupun blacklist, larangan datang ke Jepang lagi selama 5 tahun. Jadi bedanya kalau yang tadi kita melapor, kita di blacklist 1 tahun, untuk yang tertangkap ini akan di blacklist secara 5 tahun, tidak boleh kembali lagi ke Jepang. Jadi sekali lagi tidak ada pembayaran denda sepeser pun sebagai TKI ilegal. Itu saja penjelasan kali ini. Tadi kan saya sempat singgung ya di awal bahwa antara ditangkap polisi sama imigrasi itu berbeda. Nah, untuk ini tambahan sedikit saja biar videonya nggak terlalu kelamaan. Jadi untuk yang ditangkap versi polisi itu prosesnya ini ya bertambah satu lagi. Kalau yang imigrasi kan ditangkap imigrasi, masuk imigrasi, diproses terus pulang. Kalau yang ditangkap polisi berarti ditangkap polisi dulu, diproses di kantor polisi dulu, baru dioper ke kantor imigrasi, baru pulang. Nah, ini yang ditangkap polisi ini ada macam-macam pelanggarannya, ada yang serius, ada yang tidak. Yang sering terjadi pelanggaran serius ini biasanya orang Indonesia yang bekerja di Jepang ilegal, terus dia bawa mobil tertangkap, misal dia nggak punya SIM, misal dia melanggar lalu lintas lampu merah dan sebagainya. Intinya dia diproses di kantor polisi sesuai pelanggarannya tadi. Misalnya kok tidak punya SIM, nah tidak punya SIM itu di Jepang dia akan dihukum selama misalnya 6 bulan, atau dikasih pilihan tidak dihukum tapi bayar denda 50 juta. Nah, kebanyakan kita anggap aja orang Indonesia memilih dikurung 6 bulan, berarti kan dia menjalani 6 bulan di kantor polisi, dikurung, baru dilimpahkan ke imigrasi. Di imigrasi untuk proses pemulangan tadi 1 minggu. Jadi kalau yang ketangkap polisi berarti dia 1 minggu plus 6 bulan. Bedanya di situ kalau yang ditangkap polisi sama ditangkap imigrasi. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan tentang kronologi proses pemulangan TKI ilegal di Jepang ke Indonesia. Dari awal sampai akhir sudah saya jelaskan, dan untuk teman-teman yang mungkin kurang jelas atau mungkin yang bingung, atau mungkin ini kok videonya bolak-balik putar-putar, ya silahkan bertanya di kolom komentar, nanti akan saya balas komentarnya. Ataupun yang pengen DM itu udah saya share ya Instagram sama nomor WA, nanti bisa dihubungi, pasti saya bales. Dan yang telepon juga sering saya angkat, dan saya juga udah beberapa kali ketemu yang DM ke saya, jadi jangan khawatir, saya selalu merespon tanggapan dari teman-teman subscriber ataupun teman-teman yang sekedar mampir lihat video dan ingin cari informasi tentang TKI ilegal di Jepang. Semoga informasi ini berguna bagi teman-teman di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jane.